Loh. Oke. Nah, oke, itu aja nggak apa-apa. Boleh gitu ya, Pak? Boleh. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Lina aktif ya? Udah ya? Udah Pak, udah aktif. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ujian komprehensif atas nama Ibu Santiana Kudadiri. Kita mulai. Silakan Bu Santiana membaca satu atau dua ayat Al-Quran dengan suara yang jelas dan pembacaan yang baik dan benar. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanughari'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul zahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Baik, disilakan kepada Pak Mumtaz untuk mengomentari dan sekaligus menguji bidang profesional. Baik, Assalamualaikum Bu Santiana. Waalaikumsalam Pak. Ya, Ibu ini tugasnya di mana Bu? Di SMP Negeri 7 KW 16 Aceh Barat Pak. Aceh Barat, oke, baik. Jadi bacaan Qurannya ini beberapa masih harus dipelancarkan lagi Bu ya. Baik Pak. Yang pertama mad aslinya itu masih banyak yang keliru. Ya, ada yang 2 harakat harusnya jadinya 4 harakat. Ya kan ada yang panjang harusnya 2 harakat tapi tidak dibaca panjang. Nah, itu hati-hati karena kalau guru kan dia dicontohi oleh siswanya. Jadi kalau guru kan yang digugu dan ditiru, itu namanya guru. Makanya harus jangan malu belajar lagi Bu, nggak apa-apa. Saya pun masih belajar lagi itu. Kadang-kadang saya belajar sama istri saya kadang-kadang. Jadi nggak perlu malu untuk belajar karena Al-Quran kan menjadi fardhu ain ya, kewajiban kita berorangan, bukan sama antar guru. Jadi ada satu orang yang lebih bisa dari yang lain nanti mengingatkan ya, saling mengingatkan. Ya Bu ya, Bu Santiana ya. Baik Pak. Baik, kemudian yang berikutnya materi yang Ibu sajikan itu materinya tentang apa Bu? Hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar Pak. Oke, berarti hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu apa? Ada dicantumkan bunyi ayat Al-Quran itu ya? Ada Pak, Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Pak. Apa bunyinya? Boleh saya buka Al-Quran Pak? Jangan dibuka, kan guru sebenarnya coba. Mohon maaf Pak, saya tidak hafal ayatnya Pak, tetapi yang di Quran surah Al-Ankabut ayat 45 itu mengatakan bahwa sesungguhnya bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa? Inna sholata tanha terus wanil munkar Pak.
Wassalat Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. wal munkar. Ya, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan Keji dan munkar. munkar. Oke, misalnya di kelas itu ketika ibu menjelaskan, ada siswa yang bertanya, Bu, itu si Buti dia sholat dulu tapi bandel, Bu. Nah, gimana tuh jawabannya? Memang topik dari materi di bab 3 yang saya bahas ini itu Pak, kita memancing anak untuk bertanya apa hakikat sholat dan zikir itu sebagai pencegah keji dan mungkar. Jadi memang harapan saya anak bertanya tentang itu. Ketika anak bertanya, maka jawabannya seharusnya sholat yang benar dengan niat yang benar dan dilakukan dengan benar, baik dari segi mulai dari rukunnya dan syaratnya semua sudah benar, maka itu seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika ternyata peserta didik melihat ada orang yang rajin sholat tetapi masih sering berbuat maksiat, berarti ada yang tidak beres sesuai dengan ada yang tidak beres dengan sholatnya. Kenapa kita berani mengatakan hal demikian? Karena Allah sudah jamin di Al-Quran bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan Allah tidak akan maksudnya itu udah hal yang pasti Pak kalau benar semua. Berarti ada masalah dalam sholatnya gitu. Oke, kemudian misalnya anak bilang lagi, Bu, itu Pak Ali tiap selalu jadi imam salat dia, tapi marah-marah mulu dalam kelas. Nah, itu gimana cara jawabnya? Berarti apa ibu jawab, Pak Ali nggak bagus salatnya atau gimana? Bukan, marah-marah itu kan masalah emosional ya, dan kondisi emosional anak setiap orang itu berbeda-beda. Terkadang mungkin bapak itu lagi ada masalah yang lain, kemudian anak ibu mungkin memancingnya, maka keluarlah emosionalnya. Bukan berarti sholatnya tidak benar, dan benar tidak sholatnya itu sebenarnya yang menilai hanya Allah. Cuman kita hanya menjadikan Quran surah Al-Ankabut tadi itu sebagai patokan, itu Pak. Oke, nah salat yang dimaksud dalam materi ini apakah hanya salat wajib atau juga termasuk salat-salat yang lain? Yang di sini itu kan Pak, di bab ini sebenarnya dibahas tentang rukun sholat aja Pak, karena fokusnya itu ke sholat dan zikir itu mencegah perbuatan keji dan mungkar fokusnya. Karena ini kan udah SMP ya Pak, anak-anak seharusnya sudah belajar di SD bahwa tentang materi sholat itu apa. Ini tinggal pendalaman Pak. Fokus kita dan tujuan kita itu ya hakikat sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mereka menjadi tahu bahwa dengan sholat yang betul, niatnya betul, udah betul semua, insya Allah mereka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sholat yang betul ini kan sulit tuh Pak. Kenapa sulit? Karena sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu bukan sholat yang asal sholat, tetapi sholat yang kita jadikan sarana komunikasi dengan Allah. Kita harus betul-betul ngobrol dengan Allah ketika sholat, kita merefleksikan diri, gitu Pak. Oke, kemudian zikir yang dimaksud bagaimana? Zikir yang dimaksud itu, zikir itu kan mengingat ataupun memuji Allah secara terus-menerus. Nah, ketika kita mengingat Allah, baik dengan takbir, tahmid, istighfar, tahlil, dan sebagainya, zikir-zikir yang bisa kita lakukan, ketika kita melakukannya tentu saja dengan benar, menjadikannya ibadah rutin, insya Allah itu akan mencegah anak-anak peserta didik dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Misal dia sedang marah, maka dia istighfar, astagfirullahaladzim. Harapan kita setelah itu anak-anak tahu maknanya. Setelah istighfar itu bukan malah melampiaskan, tetapi meredam emosi ataupun misalnya menahan perbuatan yang bisa merugikan diri dia ataupun orang lain, gitu Pak. Oke, apakah ada zikir tertentu mungkin di dalam materi ini? Maksudnya yang dimaksud zikir itu adalah bacaan? Tidak ada Pak, gitu. Di dalam materi ini hanya dibahas sepintas. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Tahmid itu tahlil itu apa? La ilaha illallah. Hanya sekedar kayak gitu Pak. Karena bukan lagi di pengenalan materi zikir ya Pak, tetapi udah fokus ke mencegah perbuatan keji dan mungkarnya Pak. Oke, baik. Baik Pak Azmil, saya kembalikan ke Pak Azmil. Baik Bu. Terima kasih Pak Mumtaz yang sudah menguji di bidang profesional. Selanjutnya saya akan menguji di bidang pedagogik.
Pertama, saya ingin bertanya tentang eh, pemanfaatan teknologi pada pembelajaran. Nah, saya ingin Bu Santiana memberikan argumentasi mengapa penggunaan teknologi pada pembelajaran itu saat ini sangat penting. Sangat penting Pak, karena teknologi itu merupakan dunia anak sekarang dan yang akan datang. Jadi ketika mengajar itu kan tujuannya kan kita menyiapkan anak untuk masa depannya Pak. Masa depan anak-anak jangan kan masa depannya. Masanya sekarang adalah teknologi. Berarti memang kita harus mengajar menggunakan teknologi Pak. Sebab dengan Seberapa teknologi penting teknologi digunakan oleh guru pada pembelajaran? sangat penting Pak. Ya, kenapa sangat penting? Yang pertama kita dapat memotivasi siswa. Yang pertama Bagaimana tadi cara teknologi memotivasi siswa? ketika kita mengajar Pak menggunakan teknologi, misal kita angkat infokus aja, kemudian kita bawa ke kelas dan kita mengajar di situ, kita buka Canva lah misalnya buat poster ya Pak, kita contohin kita buat poster di Canva, itu anak-anak akan tertarik, ibu pakai aplikasi apa, gitu mereka Pak. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait teori belajar, Bu. Coba Ibu jelaskan bagaimana contoh implementasi dari teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme itu kan Pak mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung melalui stimulus dan kemudian direspon oleh peserta didik. Jadi di teori behaviorisme itu ya fokus ke perubahan tingkah laku yang kita lihat ke anak ketika dia sudah mendapatkan materi tertentu. Ada nggak perubahannya dari sebelum Contohnya dia? itu seperti apa, Bu? Misal, Implementasinya. misal Pak implementasinya ya, ketika anak biasanya malas nih sholat, dia ngerasa sholat itu hanya sekedar ibadah aja, doktrin ibadah doang. Tetapi ketika kita menjelaskan bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka anak itu akan merasa, oh ternyata sholat itu bukan hanya ibadah, tetapi ada aspek moral di situ yang bisa menjadi penguatan karakter positif, sehingga dia membiasakan sholat. Baik, Bu Santiana. Ya, Pak. Selanjutnya saya mau Ibu menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud, bukan itu. Apa pentingnya seorang guru memiliki kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian itu kan Pak, kompetensi seorang guru salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ya, dimana di kompetensi kepribadian itu terkait dengan kepribadian guru dan pengendalian dirinya terhadap dia sendiri, bagaimana dia bersikap terhadap diri dia, melakukan penghormatan terhadap diri dia sendiri, melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan ikut norma dan aturan. Kemudian bagaimana seorang guru ini menurut saya sih memperlakukan diri dia sendiri Pak, apakah itu masalah mengapresiasi diri dia, kemudian bagaimana dia bersikap, kemudian bagaimana etikanya, itu saja Pak. Pengendalian diri lah intinya Pak. Baik, terakhir, kira-kira menurut Ibu, bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran yang baik berdasarkan dalam menyusun modul ajar kurikulum Merdeka? Di kurikulum Merdeka itu kan Pak, sekolah ataupun guru diberikan kebebasan membuat ATP-nya sebenarnya udah ada rancangannya dari Kemendikbud, tetapi dapat kita sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan siswa kita, dengan keadaan siswa, kemudian potensi apa yang dimiliki, yaitu namanya potensi lokal. Maka di ATP kurikulum Merdeka itu kita memang menyusunnya
sesuai dengan apa yang ada di sekolah dan apa yang kita butuhkan, Pak. Baik, saya rasa cukup Bu Sandiana, terima kasih. Belum detail dijawab, tapi bisa dilengkapi nanti dengan membaca modul-modul yang lain. Karena untuk UP pun tetap modul-modul itu yang akan dipakai. Itu Bu ya, terima kasih. Sudah boleh meninggalkan ruangan. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa nih?